Halo guys, selamat siang semua dan selamat apapun itu selamat kita akan bahas satu tema yang bisa dibilang cukup penting dan cukup menarik. Terutama bagi guru agama Kristen dan guru agama ya, yang kondisinya sekarang ini juga bisa dibilang cukup memprihatinkan seperti konten yang kemarin yang saya bahas tentang guru agama, konten di mana kita membahas permasalahan-permasalahan dan sebagainya dari fantasi. Kali ini kita akan memberikan spesifik tema yang cukup spesifik yang kita bahas dari kemarin, tema investasi. Kita akan bahas tentang tema investasi lagi lebih spesifik, di mana kita menghadapi pandangan orang-orang yang mengatakan investasi itu adalah judi. Investasi itu adalah bukan judi atau yang lain sebagainya. Tapi konten di sini ya, yang dimaksud judi nanti ini yang bisa dibilang orang yang takut berinvestasi. Maka saya juga akan memberikan alternatif yang bisa dibilang cukup penting berkaitan dengan investasi itu sendiri, terutama investasi otak ya. Si otak ini dimana berkaitan dengan hal-hal yang sangat fundamental, sangat penting ya. Oke, cuma sedikit ya. Kita akan bahas tema tersebut dan kira-kira apa yang dapat dibilang investasi dari agama yang sangat penting ya. Ada guna Kristen apakah yang sangat jadi penting untuk diri kita yang membawa keuntungan jangka depan meskipun saat ini tidak akan membuat kuat, tetapi apakah yang membawa ini penting untuk kita hadapi terutama kehidupan sosial yang saat ini kita hadapi. Oke, tanpa perlu basa-basi kita akan bahas investasi yang dimaksud. Oke, yang bagian pertama adalah otak. Kalau kita punya pengetahuan, kita punya otak, punya mindset yang sangat penting, yang mempengaruhi seluruh tubuh kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hal-hal yang penting, kita akan membawa mindset kita itu sungguh-sungguh lebih dewasa, sungguh-sungguh lebih berarti, lebih punya nilainya daripada lainnya. Antara gap orang sukses dengan gap orang tidak sukses ada di mindset mereka, di skill mereka, di kemampuan mereka. Jadi mindset kita harus punya mindset bukan orang miskin lagi. Mindset kita harus punya mindset di mana kita harus punya yang namanya skill yang banyak, pengetahuan yang banyak, iman yang sungguh-sungguh. Apapun kita harus miliki. Sebab dalam aspek saya yakin dan kayak bahwa orang rajin akan mendapatkan keuntungan besar. Orang yang pandai akan menjadi lebih baik. Orang yang bijaksana akan diberkati banyak orang. Dan orang-orang yang dalam jalan Yesus akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita punya mindset, punya pikiran yang penting, punya pikiran yang sangat tinggi selain kita dibanding uang, itu akan membuat orang-orang suka dengan kita. Jadi mindset itu penting. Jangan cuma kita mindset bahwa di dalam sekolah SMPO harus pelayanan di gereja, pelayanan di sekolah, no, gak harus gitu. Tapi mindset kita harus punya pikiran yang sangat luas. Bagi contoh ya, bagi yang di perkampungan, kalian punya kemampuan untuk berpikir tanamlah. Di dalam perkampungan kalian punya kemampuan untuk mengetik, ketiklah. Kalian punya kemampuan untuk memberikan service lain, satu kata jasa lakukannya, semua lakukannya ya. Kalau kalian tidak punya hal tersebut, apa gunanya gitu? Apa gunanya mindset kalian yang hanya dibentuk sebagai pelayan di sekolah, pelayan di gereja, tapi tidak ada pelayanan sangkut pautnya dengan mindset dan kedepannya. Jadi otak ini gap antara orang yang punya banyak uang atau orang nggak punya uang ada di otak, ada di kemampuan, ada di skill. Makanya kalau ada teman kalian yang sudah S2 cepet, S3 cepet, karena mindset mereka sudah berkembang, mindset mereka itu naik terus-terusan dan akhirnya jadi lebih baik. Ya kita doakan aja kalau kita dalam konteks ini bisa memberikan mindset yang baik dari agama Kristen. Mungkin yang pertama, yang kedua adalah pertemanan. Pertemanan itu hal sangat relatif penting. Relasi kita dengan orang akan mempengaruhi hidup kita. Relasi kita dengan setiap orang dari hidup kita itu penting. Makanya dalam Alkitab katakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan kasihlah sama manusia seperti diri sendiri. Itu sangat penting. Sebab kita pada akhirnya ada makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Orang lain butuh kita butuh orang lain. Kita yang berkaitan dengan kita di sini, orang lain di sini. Kita saling membutuhkan. Makanya kalau dibilang investasi yang penting kedua adalah bagaimana kita punya namanya orang lain yang membantu kita. Kalau tidak ada orang lain percuma, tidak ada yang membantu kita percuma, tidak ada yang buat kita lebih sukses percuma. Makanya kalau kalian punya skill berteman, skill komunikasi, skill pendekatan dengan orang, skill PDKT dan lain sebagainya, itu kembangkan.
supaya kalian bisa dibantu orang lain. Itu penting, bukan karena kita berdiri sombong bahwa kita bisa mampu. Nggak ada kan orang arogan kayak gitu. Bahkan loh, kalau kalian punya uang itu pun main ke Starbucks gitu, main ke Starbucks, ke hotel bintang 5, minum kopi 100.000, 40.000. Lihat orang di sekitar kalian, orang-orang sukses, gimana cara main kerja uangnya, gimana cara mereka bekerja, gimana cara mereka mendapatkan teman. Kalian bisa lihat orang situ. Orang sukses ada di situ, kalian bisa minum kopi, minum apapun itu, anda nongkrong, anda baca buku, lihat orang sekitar, lihat orang bekerja, itu bisa membuat kalian bisa budayanya berbeda dan kalian punya teman-teman yang begitu penting ya. Jadi itu yang harus kalian lihat. Jadi yang pertama mindset, yang kedua komunikasi, yang ketiga adalah bagaimana kita harus punya manajemen frugal living yang baik. Frugal living sini adalah bagaimana kita melatih hidup kita supaya hidup kita itu bisa membawa hidup kita itu menghemat keuangan kita. Kalau kita bisa frugal living, menghemat uang sesuai dengan kebutuhan kita akan membuat kita jauh lebih baik dan kita bisa menghemat uang untuk berinvestasi dalam produk-produk saham, reksadana dan lain sebagainya, peer-to-peer, NFT, kripto bisa lebih baik. Kalau kalian tidak punya kemampuan untuk frugal living, tidak akan percuma kalian tidak punya frugal living, kalian tidak punya ini, tidak punya apapun itu, tidak punya cara yang hidup berhemat dengan sesuai dengan hal yang baik, percuma dong. Karena emang gaji kita emang sedang dikit gak bisa banyak. Mas sekolah negeri itu dikit secara umumnya, bukan berarti gue ngejek bahwa gaji dikit ini udah agama, nggak penting itu. Yang penting bagaimana kita mengelola diri kita untuk lebih baik. Ada uang 2 juta, 1 juta sebrek yang harus dipakai untuk pelatihan. Ada uang sebrek dipakai frugal living, ada uang sebrek pakai jualan, itu bisa kok. Selama kalian bisa mengaturnya itu. Yang ketiga, yang keempat, rajin. Kalau kalian tidak bisa rajin bekerja, kalian tidak bisa rajin bekerja, tidak bisa rajin ngomong, tidak bisa rajin berinvestasi, tidak bisa rajin apapun itu, bisa membawa hidup kita tidak baik. Rajin itu adalah satu tindakan istimewa di mana kita mendisiplin hidup kita untuk rajin. Disiplin sangat berkaitan erat. Orang disiplin bisa sukses, orang rajin bisa sukses. Orang yang hidupnya bukan cuma guru aja, mereka hidup luarnya ada pengaruh lain, dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Maka Anda rajin untuk rajin bekerja, rajin mencari uang, rajin membuat konten, rajin buat apapun itu, bisa membuat hidup kita bisa sungguh-sungguh meningkat. Daya kita meningkat, daya hidup kita meningkat, value hidup kita meningkat. Banyak orang melihat kita, kita punya pengaruh besar dalam sekolah, kita punya pengaruh besar di gereja, kita punya pengaruh teologi yang kuat, kita punya pengaruh tindakan yang kuat, kita punya hal-hal yang penting yang buat orang lain itu menilai diri kita itu penting. Jadi sarankan kalau bawa rajin itu diungkapkan menjadi investasi yang sangat cuan, sangat penting untuk hidup kita. Di sini kita nggak bisa kira cuan itu bergantung. Kehidupan setiap orang itu tergantung dia cukup seberapa pun tergantung. Tapi ini saya mendorong kalian untuk sungguh-sungguh berpikir sekali lagi, sungguh-sungguh mengenal sekali lagi, sungguh-sungguh mengenal dengan hidup kalian di dalam Kristus. Sungguh-sungguh mengenal bahwa hidup kalian itu singkat, padat dan jelas. Umur kalian tidak bisa lebih 20 tahun lagi, umur kalian tidak bisa 50 tahun lagi, umur kalian tidak banyak. Tapi sini kita belajar bagaimana berinvestasi menjadi pilihan utama kita. Jadi kalau kita tidak bisa berinvestasi sangat-sangat tidak masuk akal. Dan terakhir adalah kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh baik, meningkatkan moral, iman dan etika kita dalam gereja dan membawa pengetahuan agama kita jauh lebih tajam. Kita membuat kita punya relasi yang dekat dengan orang gereja, dan ketika orang gereja yang benar-benar cocok dengan diri kita masuk gereja itu dan kita bisa diskusi baik-baik, siapa tahu dari mereka bisa membantu kita untuk jadi lebih baik ke depannya. Oke, ini dari ibaratnya yang sangat sederhana. Yang pertama adalah mindset yang jadi fondasi utama. Yang kedua adalah relasi dengan pertemanan, relasi yang banyak akan membantu diri kita jadi lebih baik. Kalau kalian punya pasangan tapi tidak punya relasi dengan orang yang baik, akan menjadikan hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memfrugal living kehidupan kita supaya keuangan yang kita miliki bisa kita investasikan dengan maksimal ke dalam pelatihan, ke dalam saham dan lain sebagainya. Yang keempat, mungkin kalian bisa melakukan rajin bekerja, disiplin hidup, memotivasi hidup kalian sungguh-sungguh mencari suatu hal yang lebih tinggi dari kalian, lebih hebat dari kalian, lebih baik dari kalian. Yang terakhir adalah punya relasi teman-teman gereja, di mana teman-teman gereja akan
membawa hidup kita bisa jauh lebih baik. Oke, cukup sekian dari saya. Saya tidak akan banyak mempanjang, soalnya videonya agak singkat. Anda bisa mengungkapkan beberapa poin-poin 5 tadi, kalian bisa mengembangkan. Kalau nggak cukup silakan, kalau nggak sesuai buang aja video ini, tidak perlu kalian like, subscribe, buang aja. Kalau merasa video ini ya silakan subscribe. Jadi sini cuma mau motivasi, bukan menjadikan apa ya, dorongan yang baik. Semua bisa dengan dari kita. Oke, see you enough. Kita bisa lanjut ke video berikutnya.